dengan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kakak Eka hari ini boleh kembali lagi bertemu adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 9, Tuhan Pencipta Semesta. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama dan kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari Ester 9 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita,
dan hari itu untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai, mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun membuang Pur yakni Undi untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulangkan kepada tiang. Adik-adik, tema cerita kita minggu ini adalah berbeda itu indah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kakak berharap kabarnya baik ya. Minggu ini tema firman Tuhan terambil dari Ester 9 ayat 20 sampai 25 dengan tema berbeda itu indah. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar tentang kisah penyelamatan bangsa Yahudi dari pembantaian yang direncanakan oleh seorang yang bernama Haman. Haman adalah seorang pejabat tinggi dan semua pegawai istana harus tunduk menyembahnya. Nah, pada zaman dahulu, Persia adalah sebuah kerajaan yang sangat besar. Keberadaan bangsa Yahudi yang tinggal di Persia sangat tidak disukai oleh Haman. Akhirnya, Haman memutuskan untuk menyerang orang-orang Yahudi agar mereka tidak tinggal di Persia lagi. Haman marah dan memerintahkan akan menghukum orang Yahudi yang ada di Persia. Kenapa sih Haman mau menyerang orang Yahudi? Karena Haman tidak suka dengan perbedaan. Ia tidak menyukai orang Yahudi karena berbeda dengan orang Persia. Haman menganggap orang Yahudi itu adalah musuhnya. Nah, rencana jahat itu diketahui oleh Raja Persia, namanya Raja Ahasweros. Raja pada saat itu sangat marah dan akhirnya Haman pun dihukum. Raja ingin orang Yahudi dan Persia tetap hidup rukun. Pada akhirnya, orang Yahudi pun bisa hidup damai dan berdampingan dengan orang Persia. Kisah penyelamatan bangsa Yahudi dari pembantaian Haman diperingati secara turun-temurun sebagai Hari Raya Purim. Apakah adik-adik pernah dengar tentang Hari Raya Purim? Jadi, Hari Raya Purim ini adalah hari raya yang wajib untuk dirayakan oleh orang Yahudi yang ada di Persia. Karena pada hari ini mereka merayakan hari keselamatan mereka dari orang-orang yang mau menyerang mereka. Biasanya, perayaan ini dilakukan setiap tahun. Perayaan Purim ini diisi dengan kegiatan antar mengantar makanan dan bersedekah kepada orang miskin. Nah, itulah perayaan yang rutin untuk dilakukan oleh orang-orang Yahudi setiap tahunnya. Perayaan tersebut sebagai pengingat akan betapa baiknya penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka dan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan Tuhan yang mereka peroleh. Sama seperti adik-adik setiap tahunnya merayakan ulang tahun. Perayaan ini tidak hanya untuk bersenang-senang saja ya adik-adik, tetapi kita juga harus bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan untuk hidup kita. Bagaimana sih caranya bersyukur? Nah, selain melalui ibadah pengucapan syukur, adik-adik bisa menunjukkan rasa syukur dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada semua orang. Bisa juga dengan cara berbagi, mendoakan, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN, yaitu hari kita bersyukur atas umur panjang yang dialami oleh kakek nenek kita. Kita harus menyayangi dan selalu menghormati mereka ya.
Adik-adik perlu ingat ya, walaupun kita berbeda satu sama lain, tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Hidup kita harus saling menghargai, berbagi sukacita, menghormati sesama, dan jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Adik-adik, sebagai aktivitas kita minggu ini, untuk adik-adik yang bersama opa, oma, atau kakek nenek, adik-adik bisa memberikan hadiah kecil berupa kue atau minuman untuk diberikan sebagai rasa syukur, kasih, dan bakti kepada oma dan opa kita ya. Demikian ibadah kita pada hari ini. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, adik-adik bisa scan barcode, kemudian adik-adik bisa transfer ke bank, kemudian adik-adik bisa langsung datang ke gereja untuk bawa persembahannya. Nah, adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi lagu Mengucap Syukurlah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika tadi kami boleh mendengar firman Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati anak-anak kami Tuhan dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Ketika tadi Tuhan kami boleh mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, supaya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, warta Pelkat PA kita minggu ini adalah minggu depan kita akan beribadah via Zoom. Jadi adik-adik jangan lupa untuk ikutan ya. Nah, adik-adik mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Bermacam-macam Anak. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh menyertai, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.